Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi hari ini, yaitu fungsi Al-Quran yang terkait dengan ilmu dan teknologi. Oke. Sebagaimana kita ketahui dari materi sebelumnya, yaitu bahwa salah satu fungsi dari Al-Quran, fungsi dan kedudukan Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah berisi berita dan khobar, gitu ya, berita an-naba wa khobar, gitu ya. Kemudian Al-Quran itu juga berisi hukum-hukum syariah. Al-Quran itu juga berisi tentang panduan jihad yang bagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian Al-Quran itu juga berisi tentang pengajaran atau pendidikan, kitab tarbiyah. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Al-Quran itu sebagai pedoman hidup atau manhajul hayah. Di sini Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam itu harus diamalkan. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kalau kita mengaku mengimani Al-Quran, berarti kita punya konsekuensi. Konsekuensinya itu berarti pertama kita harus mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan. Nah, mengamalkan itu termasuk dalam berarti membumikan Al-Quran, istilah kerennya membumikan, tapi maksudnya adalah mengamalkan, difungsikan dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak terjadi kesenjangan antara norma Al-Quran dengan sikap dan tingkah laku manusia umat Muslim pada umumnya. Jadi Al-Quran sudah digunakan sebagai aturan, gitu ya. Seharusnya kita mengikuti Al-Quran. Tapi tingkah laku umat Islam itu tidak mencerminkan Al-Quran, berarti di situ terjadi kesenjangan. Agar tidak terjadi kesenjangan, berarti Al-Quran itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bicara tentang ilmuwan. Yang dimaksud dengan ilmuwan di sini kan kita tadi bagi para sikap dan tingkah laku Muslim dan ilmuwan Muslim pada khususnya, ilmuwan. Nah, yang dimaksud ilmuwan itu berasal dari kata ilmu. Kemudian ilmu itu dari bahasa Arab yang artinya secara leksikal itu adalah itu tadi, saintisme, scientific. Nah, ilmuwan itu berarti memiliki sikap terpelajar, kesarjanaan, dan akademik. Ilmu itu asal katanya alama. Alama itu mengetahui, gitu ya. Nah, mengetahui. Orang yang berilmu itu sedikit mengetahui lebih daripada orang yang tidak berilmu. Tapi kalau dia mempelajari sampai menjadi expert di dalamnya, dia ya akan bukan cuma sedikit lagi, gitu. Dia jadinya tahu banyak, gitu ya. Kemudian ciri khusus atau karakteristik ilmuwan yang pertama itu adalah sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Di sini ciri yang pertama dari seorang ilmuwan itu adalah
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan selalu menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 18. Di situ berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu annahu. Jadi yang saya artikan ya, syahidallahu annahu. Jadi Allah itu menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu ya. La ilaha illa huwa wal malaikatu, dan para malaikat dan orang yang berilmu akan selalu menegakkan keadilan bahwa tiada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi para malaikat dan orang berilmu akan selalu menegakkan keadilan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi cirinya pertama bahwa ketika seorang berilmu, dia akan menyadari bahwa tidak ada tidak ada kekuatan yang dia mampu lakukan. Dia akan semakin menyadari bahwa manusia itu tidak mampu apa-apa gitu kayaknya ya. Jadi manusia itu akan semakin kecil di hadapan hal yang sedemikian hebatnya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu senantiasa memperhatikan fenomena alam dan dinamika kehidupan. Sebagaimana perintah yang pertama kali turun yaitu Iqra. Iqra berarti kita disuruh membaca. Membaca yang dimaksud dengan membaca itu bukan hanya ayat-ayat Al-Qur'an, tapi juga membaca fenomena alam. Di sini senantiasa memperhatikan fenomena alam dan dinamika kehidupan, kondisi sosial. Jadi bukan hanya alam saja, tapi manusia juga. Nah, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Fatir ayat 27 dan 28 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi samaratim mukhtalifan alwanuha. Saya potong dulu di situ. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Annallaha, sesungguhnya Allah, anzala, menurunkan, minas samaa'i ma'a, dari langit air. Berarti ini maksud adalah hujan. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana terjadinya hujan? Maksudnya gitu. Apakah kamu tidak memperhatikan dampak dari hujan itu bagaimana? Dampak positif, baik dampak positif maupun dampak negatif. Jadi kita disuruh memperhatikan fenomena alam. Kemudian dampak dari fenomena alam itu terhadap kehidupan itu bagaimana? Paling gampangnya seperti itu. Kemudian fa'akhrajna bihi, dan dari air hujan itu keluarlah darinya samarat mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang berbagai macam bentuknya. Wa minal jibali, dan dari gunung-gunung, judadum bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gorobib. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Jadi gunung itu kalau dilihat dari jauh itu macam-macam warnanya. Ternyata ada yang kalau disebutkan di Al-Qur'an itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Jadi itu maksudnya kamu nggak memperhatikan itu bisa jadi maksudnya kontur dari gunung itu. Maksudnya itu apa? Apakah ini gunung kapur? Apakah gunung? Nah itu kita disuruh memperhatikan itu. Jadi memperhatikan alam. Kemudian wagorobi busud, gitu ya. Dan ada pula yang hitam pekat. Kemudian ayat selanjutnya, wa minan nasi wad-dawwabi wal an'ami mukhtalifun alwanuha kaldalik. Dan daripada manusia, gitu ya,
dan binatang-binatang melata, wad-dawab wal an'am, an'am itu binatang ternak, mukhtalifun alwanuha kadalik, bermacam-macam juga bentuknya. Jadi manusia itu juga ternyata berbeda-beda kulitnya, kemudian rasnya gitu ya. Jadi manusia itu aja sendiri berbeda-beda. Kemudian hewan-hewan itu juga beda-beda. Hewan ternak juga beda-beda gitu. Kita disuruh memperhatikan itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya adalah para ulama-ulama ini jamak dari kata alim. Alim itu berarti yang memiliki ilmu. Jadi ulama itu berarti orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi kalau diartikan sebenarnya ulama itu sama dengan ilmuwan, ya. Walaupun terjadi pergeseran makna di dalamnya. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Di sini setelah kita disuruh memperhatikan kondisi alam gitu, kemudian disuruh memperhatikan manusia, hewan-hewan yang berbagai macam jenisnya itu, kita akan menjadi tahu gitu ya, akan menjadi akan menyadari bahwa kekuasaan Allah itu sangat demikian hebatnya gitu, bisa menciptakan manusia yang bermacam-macam itu, bahkan saudara kembar pun tidak bisa sama benar-benar sama persis, pasti dia punya keinginan yang berbeda gitu. Kemudian hewan-hewan ya gitu, gimana bisa walaupun ini hewan ini sama tapi dia mesti ada ciri pembedanya, nggak mungkin sama-sama kembar identik. Kayak kalau pabrikan mesti sama, sebenarnya Allah itu bisa bikin ada ciri bedanya kayak gitu. Nah, sesungguhnya para ulama itu akan takut kepada kebesaran Allah. Nah, itu ciri yang kedua ya. Senantiasa memperhatikan fenomena alam dan dinamika kehidupan, serta khusyuk, tunduk dan takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ciri yang ketiga itu ada pada surat Ali Imran ayat, sebenarnya ini 2 ayat ya, 190 sampai 191. Saya bacakan dulu dari 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samat, langit-langit dan bumi, langit yang yang berlapis-lapis itu, waqtilafil laili wan nahari, dan pergantian dari siang dan malam, la ayatil liulil albab. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Nah, jadi kita disuruh tidak hanya membaca ayat Al-Quran, tapi disuruh juga memperhatikan tentang penciptaan langit dan bumi. Maksud diciptakannya langit dan bumi itu apa gitu ya. Kemudian pergeseran siang dan malam itu apa maksudnya, kayak gitu. Fenomena apa saja yang terjadi dengan adanya pergantian siang dan malam. Kayak gitu. Jadi kita disuruh memperhatikan fenomena alam. Sesungguhnya di dalam fenomena alam, apapun itu, fenomena kehidupan juga, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi kita termasuk orang yang berpikir atau tidak? Nah, penjelasannya orang yang berpikir itu di ayat selanjutnya, di ayat 191. Man huwa ulil albab, gitu kalau ditanya ya, siapakah ulil albab itu? Ulul albab huwallazi, langsung ke ayat 1991, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Saya potong dulu sampai situ. Siapakah para orang yang berakal ini? Orang berakal ini adalah, yaitu di sini langsung sambungannya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, pada saat berdiri. Dia selalu mengingat Allah, selalu melihat bahwa, selalu memperhatikan sekitarnya, selalu memperhatikan kondisi alam, selalu memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Dia intinya peduli, ya. Sehingga dia akan selalu mengingat Allah bahwa oh ya, yang menciptakan semuanya ini Allah, ada maksudnya di balik ini. Dia akan mengingat pada saat kondisi berdiri. Wa qu'udan,
dan juga pada saat duduk, wa ala junubihim, dan juga pada saat dia terbaring mau tidur gitu ya. Kalau sudah tidur ya sudah nggak ingat, nggak bisa berpikir. Wa yatafakkaruna, dia juga berpikir. Jadi yang pertama itu dia melakukan zikir ya, yadzkur zikir, wa yatafakkar dan fikir. Jadi dia melakukan zikir dan juga fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa yang dia fikirkan? Tadi kan inna fi khalqis, berarti di sini fi khalqis samawati. Jadi dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ketika sedang memikirkan itu, dia akan menyadari bahwa ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan apapun yang ada di bumi ini dengan sia-sia. Dia akan sadar bahwa tidak ada yang sia-sia. Entah itu kejadian yang buruk, walaupun saat ini COVID gitu ya, itu pasti ada hikmahnya, tidak ada yang sia-sia. Walaupun mungkin kita tidak menyukai itu pasti ada hikmahnya. Di ayat Allah yang lain disebutkan bahwa asya antuk krihu say'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Saya lupa, itu mungkin terbalik ya. Tapi intinya gini, bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi sebenarnya itu buruk untukmu, tapi bisa jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik untukmu. Yang tahu itu hanya Allah. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, di sini kemudian setelah dia mengakui bahwa tidak ada yang diciptakan secara sia-sia, dia berdoa, Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi kalau kita kembalikan tadi, ciri-ciri orang yang seorang ilmuwan yang memiliki ilmu, dia akan menegakkan agama Allah. Dia akan menyadari bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu ya. Ada beberapa kejadian bahwa ilmuwan-ilmuwan yang setelah dia belajar sesuatu, kemudian dia menyadari bahwa manusia ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Kan pernah sampai ditantang sama Allah, kalau kamu merasa hebat gitu ya, coba ciptakanlah sebuah lalat gitu ya, seekor lalat, bukan sebuah, ciptakanlah seekor lalat gitu, yang sama persis lalat gitu, bukan robot. Nah, ketika manusia itu tidak mampu melakukan itu, ya berarti memang manusia itu lemah gitu. Kemudian Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian yang kedua, dia akan senantiasa memperhatikan fenomena alam dan dinamika kehidupan. Setelah memikirkan itu, dia akan merasa kecil gitu ya. Dia akan merasa tunduk, takut hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia akan selalu mengingat Allah dan berpikir, melakukan zikir dan fikir. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu pengertian iptek atau saintek. Jadi iptek ini ilmu pengetahuan dan teknologi, saintek ya sama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan ini sama dengan knowledge. Ilmu pengetahuan secara umum adalah sains, gitu ya. Sains secara umum itu adalah ilmu pengetahuan alam. Natural sciences, yaitu ilmu pengetahuan mengenai alam dan segala isinya. Ilmu pengetahuan kealaman ini natural dapat dibagi menjadi ilmu kehidupan, yaitu ilmu mengenai makhluk-makhluk hidup di alam, serta ilmu kebendaan atau physical sciences, yaitu ilmu pengetahuan mengenai benda mati di alam. Jadi kalau kita ingat ilmu alam gitu ya, ilmu alam dulu masih SD gitu ya, ilmu alam itu kita diajari benda, itu ada benda hidup, ada benda mati. Jadi kalau benda hidup itu termasuk manusia, hewan dan tumbuhan dengan ciri-cirinya ya gitu ya, yaitu bernafas, mencari makan, bergerak dan berkembang biak gitu ya. Kalau benda mati tidak seperti itu, kayak gitu. Nah, kalau kita mempelajari itu berarti kita masih bicara tentang natural sciences. Nah, atau eksak kalau kita bilang gitu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang fenomena
fenomena kehidupan atau fenomena sosial, berarti kita bicara tentang social sciences. Berarti tentang manusia. Manusia itu bukan secara fisiknya, tapi manusia sebagai perbuatannya, sebagai perilakunya, sebagai kebiasaan-kebiasaannya, cara berpikirnya, itu berarti masuk di social sciences. Bagaimana manusia itu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana manusia itu berinteraksi dengan orang lain, itu bisa macam-macam ya, bisa macam-macam dalam hal komunikasi, dalam hal transaksi. Komunikasi jadi ilmunya di ilmu komunikasi gitu ya. Kalau kita bicara tentang transaksi, kita bicara nanti tentang bargaining atau apa trade off, istilahnya transaksi yang trade off berarti ya ilmu ekonomi gitu ya. Kemudian interaksi dengan orang lain itu juga ada hukumnya, jadi nanti ya tentang hukum. Nah itu jadi ilmu yang ada di ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini yang kita pelajari saat ini itu yaitu ada natural sciences, ada social sciences, ilmu natural, ilmu alam, ada yang ilmu sosial. Ilmu alam berarti ya bicara tentang makhluk hidup, kemudian ada physical sciences yaitu benda-benda mati, makhluk benda mati gitu ya, benda hidup, ilmu makhluk hidup, kemudian ada juga benda mati. Tapi kalau bicara tentang interaksinya gitu ya, interaksi antara benda-benda hidup tadi, makhluk-makhluk hidup tadi, interaksinya itu menjadi social sciences. Nah, kemudian yang dinamakan teknologi itu adalah penerapan dari ilmu tadi, dari ilmu alam tadi, ketika diterapkan menjadi ilmu terapan menjadi teknologi. Jadi ketika kalian di IT itu termasuk teknologinya. Nah, teknologi ada ini diciptakan untuk mempermudah manusia karena yang mempelajari ilmu pengetahuan ini manusia. Jadi ilmu tadi diterapkan agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak hanya cuma dipelajari di dalam teori saja, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya jadi teknologi. Nah, misalnya kayak IT kalian belajar matematika nih, belajar juga statistik bagian matematika masih ya. Kemudian algoritma juga masih matematika. Jadi sebenarnya IT, teknologi ini, teknologi informasi itu adalah penerapan dari ilmu matematika. Nah, matematika ini termasuk benda hidup atau benda mati. Nah, matematika ini masuk juga di dalam physical science, gitu. Tapi juga juga bisa diterapkan dalam life science kayak kayak menghitung perhitungan detak jantung kayak gitu-gitu. Nah, itu masih ada matematikanya dikit. Nah, kemudian yang disebut ilmu itu apabila dirumuskan ini. Pengetahuan itu hanya akan menjadi pengetahuan, tidak akan menjadi ilmu apabila tidak disusun secara sistematis melalui pengamatan, percobaan, dan pengambilan kesimpulan. Gitu ya. Kalian tahu bahwa ketika jatuh itu akan luka, kalian tahu. Tapi kemudian kalian tidak membuat itu sebagai suatu disusun secara sistematis dan pengambilan kesimpulan, itu tidak akan menjadi ilmu, hanya akan menjadi pengetahuan saja. Saya tahu gitu ya. Kemudian kalian misalkan coba, saya kalau jatuh dari ketinggian sekian gitu ya, yang luka adalah bagian lutut, siku, bagian ini. Lukanya adalah sebesar ini gitu ya, sebesar 5 cm misalnya. Kemudian ketika saya jatuh dari ketinggian yang lebih tinggi, bagaimana? Itu kan dilakukan dari pengamatan, percobaan. Kemudian, oh ternyata kalau semakin tinggi luka saya akan semakin banyak. Itu kan penalaran, pengambilan kesimpulan. Berarti ketika kalian sudah melakukan itu menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian dicoba oleh orang lain, ketika orang lain mencoba apa yang kalian simpulkan dan hasilnya sama, berarti itu kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi teori. Jadi ilmu pengetahuan itu berdasarkan pengamatan. Lah pengamatan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada rasa ingin tahu. Ya, jadi di paragraf keduanya, ilmu pengetahuan diawali oleh rasa ingin tahu mengenai kejadian di sekeliling kita. Kemudian dilanjutkan dengan mempertanyakannya secara terus-menerus. Jadi diawali dari kepekaan kita dulu terhadap lingkungan.
kalian melihat bahwa fenomena, oh, dengan adanya teknologi perilaku orang menjadi berubah. Sebelumnya dia itu kalau nggak ada gadget sering ngobrol sama orang-orang di sekitarnya. Begitu ada gadget, mereka itu cuma nunduk aja ngomong sama gadgetnya sendiri-sendiri. Itu awalnya kan dari rasa ingin tahu, saya ini kok ketemu teman-teman tapi beda ya, dulu waktu nggak ada gadget kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Itu kan dari rasa ingin tahu, kalian bertanya, kok gini ya, kok gitu ya. Kemudian kalian coba besoknya lagi, mungkin kalau ketemu 2 kali nggak gini deh, mungkin kalau ketemu dengan orang yang lain nggak kayak gini deh. Nah itu kalian kan akan melakukan percobaan nih. Kemudian setelah beberapa kali percobaan baru kalian bisa mengambil kesimpulan. Karena kesimpulan itu tidak bisa diambil secara secara kalian nggak bisa mengambil kesimpulan terlalu cepat. Mengambil kesimpulan terlalu cepat baru percobaannya sekali gitu, kesimpulan sudah diambil, itu kurang tepat. Bisa jadi nanti percobaan selanjutnya keberapanya itu malah nggak sesuai gitu. Saya akhiri dulu video ini sebentar ya.